Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Umat Tuhan yang terkasih, berkah dalam. Santo Hieronymus pernah berkata, tidak mengenal kitab suci sama saja tidak mengenal Kristus. Dalam kehidupan iman Katolik, kitab suci memang menempati tempat yang amat mulia sebagai sabda Allah yang hidup dan dihidupi. Untuk itulah, dalam semangat pewartaan sabda dan pendalaman iman, Stasi Santo Petrus Rasul menyelenggarakan lomba baca kitab suci untuk remaja. Selain sebagai bentuk rangkaian kegiatan pesta nama pelindung stasi kita, kegiatan ini juga bertujuan untuk mengasah keterampilan membaca dan menyentuh sisi spiritualitas kaum muda kita. Seperti apa meriahnya lomba tersebut, liputan khusus Sampra Fokus telah merangkumnya untuk Anda. Selamat mengikuti. Waktuku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Sebagai gereja yang dibangun di atas dasar perjuangan para rasul, kita meneladani semangat pewartaan mereka. Secara khusus, Santo Petrus Rasul pelindung stasi kita adalah pribadi yang menjadi batu karang iman karena kesetiaannya pada Yesus. Dan sebelum kita mulai kompetisinya, kita buka dulu dengan doa pembuka oleh Bapak Paulus Weber. Kami persilakan, boleh kita berdiri untuk doa pembuka terlebih dahulu. Firman-Mu. Kecintaan Santo Petrus akan sabda Allah itulah yang kita wariskan kepada generasi muda gereja. Dalam pemahaman yang lebih sederhana, firman Allah haruslah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, bukan hanya di kalangan orang dewasa, melainkan juga bagi anak-anak dan remaja. Pertimbangan itulah yang mendasari perlunya ruang pembinaan iman yang kreatif, membangun, dan menyenangkan bagi remaja dan kaum muda. Lomba baca kitab suci yang diselenggarakan baru-baru ini bukan sekadar ajang adu suara yang lantang atau pelafalan yang tepat, melainkan sebuah perjalanan iman. Salah satu makna terdalam dari lomba ini terletak pada proses internalisasi sabda Tuhan ke dalam hati dan pikiran para remaja kita. Di era digital yang begitu cepat dan penuh distraksi, kegiatan seperti ini menjadi oasis rohani yang menyejukkan dan mengarahkan. Peserta akan membacakan teks kitab suci dengan kejiwaan, artikulasi jelas, dan ekspresi. Lebih dari itu, lomba ini adalah bentuk pendidikan iman yang kontekstual. Yesus Kristus menurut Santo Markus. Remaja diajak tidak hanya memahami isi kitab suci, tetapi juga menyampaikan dengan artikulasi yang tepat, intonasi yang penuh penghayatan, dan ekspresi yang mencerminkan iman. Ini adalah bentuk dari menghidupi sabda Tuhan dalam tutur dan laku. Demikianlah sabda Tuhan. Kristus. Bagi para peserta, lomba ini membentuk karakter spiritual yang kuat. Remaja belajar disiplin dalam persiapan, berlatih membaca dengan baik, dan merenungkan makna bacaan mereka. Hal ini menumbuhkan rasa percaya diri, tanggung jawab, dan kedekatan pribadi dengan firman Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Markus. Paling kecil dari segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia dikabulkan,
Ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain. Maafnya, sudah orang itu, dan ia menjadi tabur. Lalu mencintanya kepadaku. Ambillah, inilah tubuhku. Sesudah itu, ia mengambil cawan dan mengucap syukur. Di samping itu, lomba ini juga menciptakan ruang perjumpaan antar generasi. Kegiatan ini menegaskan bahwa gereja bukan hanya milik orang dewasa. Gereja adalah rumah bersama, tempat semua usia bertumbuh dalam kasih dan iman. Maka, ketika remaja diberi ruang untuk tampil dan berperan, mereka merasa dihargai dan terdorong untuk mencintai gereja dan imannya. Untuk itulah, setiap pemangku kepentingan dalam stasi ini perlu bersinergi dalam membina iman generasi muda. Empat tanda dunia. Untuk mereka yang mendengarkan dia disebut. Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan. Tapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Memang tetapi pekerjaan dia sendiri. Karena itu, minta kepada Tuhan, Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahulunya ke setiap kota dan tembakannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, ambillah, inilah tubuhku. Sesudah dan berkata, Zakheus, segeralah itu, sebab hari ini aku harus menumpang di kepada mereka. Tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedang mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri temangu-mangu karena hal itu. Ayat 22 sampai 31. menampung mungut cukai, dan dia seorang yang kaya. Ia berusaha. Semoga melalui kegiatan ini, benih-benih iman di antara para remaja kita akan tumbuh subur, menghasilkan buah iman, harapan, dan kasih yang melimpah bagi gereja kita, khususnya di stasi Santo Petrus Rasul, Cibitung. Sekian liputan khusus Sampra Fokus kali ini. Sampai jumpa. Berkah dalam.